Pemilihan Umum Legislatif Indonesia tahun 2024. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024, bisa disingkat Pemilu Legislatif 2024, adalah pemilihan umum Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, DPD, ataupun serta dengan perwakilan rakyat daerah atau DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten se-Indonesia tahun 2024 periode sampai 2029. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memastikan kesiapan sarana prasarana dan logistik untuk kebutuhan pemilu serentak 2024. Jokowi mengingatkan agar pengadaan barang dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat agar tidak menyebabkan keributan di lapangan. Karena hal-hal teknis bisa menjadi politis, kata dia dalam acara Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta Utara, Jumat 2 Desember 2022. Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil di lapangan yang tidak detail dikerjakan, kata dia, bisa berujung pada keributan. Saat ini tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Pemungutan suara untuk pemilu presiden hingga pemilu legislatif akan digelar 14 Februari 2024. Sementara Pilkada Kana digelar 27 November 2024. Jokowi menyebut ada 189 juta pemilih yang akan mencoblos pada saat yang sama dalam waktu 6 jam saja, dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. Pengelolaan ini tidak gampang dengan kondisi geografis yang beragam, kata Presiden Jokowi. Untuk itulah Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara pemilu lainnya berinovasi agar pesta rakyat ini semakin berkualitas, sehingga proses dan hasilnya mendapatkan dukungan yang luas di masyarakat. Ini penting, legitimasi ini, ujarnya. Adapun urusan logistik hanya 1 dari 5 permintaan yang disampaikan Jokowi. Kedua, Jokowi meminta KPU memastikan seluruh kegiatan di tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis, harus memiliki koridor hukum yang jelas untuk mengantisipasi persoalan yang akan muncul. Ketiga, memperkuat sumber daya manusia untuk semua tingkatan. Terakhir, Jokowi meminta KPU untuk membuat skala prioritas dalam pengadaan karena pemilu digelar dalam kondisi ekonomi yang sulit. Terakhir, Jokowi meminta KPU terus memperkuat pendidikan politik bagi kontestan dan masyarakat. KPU harus sejak awal mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, dan berintegritas. Di saat yang bersamaan, kata Jokowi menyerukan untuk menolak tindakan yang mencederai demokrasi seperti fitnah, ujaran kebencian, dan politik uang. Kedepankan adu ide dan gagasan, bukan adu domba, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tahapan pemilu 2024 sudah resmi ditetapkan. Mahfud menegaskan pemilu 2024 tidak bisa dimundur. Jadwal pemilu itu sudah resmi tahun 2023. Proses pemilu atau tahapan-tahapan sudah mulai dan tidak bisa mundur, karena secara yuridis itu tak bisa mundur lagi. Sudah ditentukan bulan apa, tanggal berapa, sudah ditentukan itu setiap tahapan harus selesai, kata Mahfud dalam Kompas 100 CEO Forum Sepertiga seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden. Mahfud memastikan pemerintah menyediakan segala kebutuhan atau anggaran pemilu 2024. Pemerintah ingin pemilu 2024 berjalan lancar. Kita sudah berdiskusi di internal pemerintah dengan Bu Sri Mulyani, dengan KPU, dan seterusnya. Tentu pemilu itu jalan sesuai tahapan-tahapan dan anggaran yang disediakan. Selain itu, Mahfud juga menjelaskan penyiapan perangkat hukum menjelang pemilu 2024. Dia berbicara tentang pembentukan provinsi baru di Papua dan IKN yang mengharuskan adanya instrumen hukum baru. Dulu kita sepakat pemilu ini akan tetap menggunakan Undang-Undang Dasar Nomor 7 sehingga tak akan diundurkan, tidak akan dimajukan, dan tidak akan ubah presidential threshold. Sehingga waktu itu kita tidak akan berubah, tetap
Tetapi dengan adanya perkembangan baru diperlukan instrumen hukum, tidak mungkin kita tak buat perubahan UU Pemilu dengan adanya perkembangan baru, ujar Mahfud. Misalnya, sekarang ada IKN. Misalnya, sekarang Jakarta bukan lagi daerah khusus ibu kota, ada 4 DOB sehingga Perpu itu memerlukan beberapa hal di situ. Misalnya ada PIL, kemungkinan pemilihan sudah pasti akan ada masing-masing minimal 4 orang anggota DPD. Itu juga mesti mengubah UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, beber Mahfud. Kemudian, Presiden juga memberikan pesan kepada kontestan ataupun calon presiden nantinya. Presiden Joko Widodo mengingatkan, pemilu 2024 digelar di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti. KPU harus efisien dan efektif menggunakan anggarannya. Selain itu, setidaknya 4 pesan dari Presiden tersebut adalah untuk menjaga persatuan dan kebangsaan dan silakan menggunakan adu ide ataupun gagasan, bukan adu domba. Karena sudah banyak perpecahan terbelah yang ada di Indonesia ini. Saatnya kita bersatu di pemilu 2024. Siapapun presidennya, kita harus siap dan bersama-sama mendukung presiden kita nantinya untuk membangun Indonesia maju menuju Indonesia emas.